Ngetan hayu. Hayu. Luar biasa ya. Luar biasa Kali nih. ini Yes. episode kedua dari kemarin ya. Kalau ada yang belum nonton silahkan cek channel kami di 986 channel ya, bener ya, di YouTube ya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Yes. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi ya. Share kalau perlu. Iya. Dan kali ini kita sudah Berada kehadiran di Town Hall ya. Oke. Di Town Hall. Di Town Hall, di tepatnya di swimming pool ya. Ha-ha. Oke. Dan pastinya kita juga ada teman-teman dari PSU. Dari PSU. Pangan Sari. Pangan Sari Utama ya. Kita kenalan dulu kali ya. Nggak afdol kalau kita belum kenalan gitu kan. Langsung dari yang Langsung mana aja. nih? Dari yang senior dulu. Dengan Bapak siapa? Halo, selamat siang dengan Hendra. Kebetulan saya posisi sebagai Deputi PJO. Saat ini saya tugas di daerah KPC untuk Tanjung Bara dan Wisma Raya. Oke. Bapak Hendra. Ya. Hendra ya. Berikutnya Pak. Saya Eri Kurniawan, Pak, head chefnya site KPC. Jadi tugas sama di Tanjung Bara dan di Wisma Raya juga. Oke, Bapak Erik kita panggil ya. Iya. Bapak Erik. Nah, Mbak Yang paling cantik. satu yang paling cantik aduh. Paling Anak cantik. cewek sendirian Iya, ya. bener. Iya, bener banget. Saya Retno Safitri, saya di sini sebagai nutrisionisnya Nutrisionis. PSU. Ya, ahli gizi ya. Ahli gizi. gizinya. Oke. Ahli gizi. Oke, Prims. Satu-satunya ahli. Satu-satunya ahli gizi. Ahli gizi. Oke, Prims, tadi itu adalah teman-teman dari PSU ya. Jadi kita sengaja undang teman-teman ke sini karena sekalian kita promosiin ya. Di sini adalah tempat berenang. Bener Berenang. ya? Berenang. Iya, benar. Jangan Berenang sampai- ya, jangan sampai salah ya. Bener. Di Town Hall itu ada banyak sekali spot ya. Salah satunya di sini tempat berenang. Jadi buat prima listeners kan. Jadi Prims di rumah. Yang pengen berenang gitu kan, mau berolahraga renang, boleh langsung cus ke Town Hall. Bener. Dan kita di kesempatan sore hari ini mau ngobrol apa sih kira-kira Bunga? Iya, karena ada rekan-rekan dari Pangan Sari Utama ya. Kita mau tanya dulu, terakhir ke Town Hall ini kapan nih Kak? Kalau saya 2 hari lalu kebetulan lalu. makan siang dan biasalah ngopi ngobrol-ngobrol. Berarti sering ke Town Hall ya Pak Sering, ya? sering. Kebetulan ada kawan juga di sini yang ya biasalah ketemuan dan lain sebagainya. Oke, 2 hari Kalau yang saya lalu. barusan. Barusan. Kalau saya cukup sering ke Town Hall Oke. karena kebetulan saya juga kalau ngopi cocoknya di sini. Jadi setelah makan siang biasanya sih saya mampir 30 menit untuk ngopi di Town Hall juga. Dan beberapa occasion, beberapa saat juga kita kalau kumpul malam-malam, malam minggu atau pas kita libur, kita juga sering ngopi juga di Town Hall sini. Oke. Sering, lumayan sering nih Bapak ya. Lumayan sering, Liburannya Pak. Town Hall Pak ya? Ya, lebih dekat dan saya sih cocok karena cocok. nggak sekedar ngopi, makan pun ada. Dan kebetulan saya pemakan, senang makan. Oke. Bukan pemakan Ya, makanan ya. di Town Hall ini variasi penjual makanannya cukup komplit. Kita sudah ada nasi padang yang bisa dibilang legend di sini, ada dimsum yang juga enak juga. Dan kalau buat ciwi-ciwi nih, pentolnya ini Iya, terkenal ini mantap sesangata ini pentol Town Hall ini. Oke. Jadi all in one lah. Oke. All in Tempat one. ngopi enak, makan juga enak juga, nongkrong juga enak juga. Oke. Kalau Mbak Retno, kapan terakhir ke sini? Kalau saya agak jarang ya ke Town Agak Hall. jarang. Soalnya tinggalnya kan di Tanjung Bara gitu stay-nya. Oh, jauh ya? Iya, dapat Kita mesnya di Tanjung Bara sana. semua sebenarnya Iya. tinggalnya. Jadi terakhirnya itu pas tahun baruan. Jadi melewati akhir tahun 2022 di sini nih. Sangat Nonton konser ya. Betul sekali. Dangdutan. Nonton konser kemarin. Iya. Sebenarnya Bapak dan juga Mbak ini aslinya dari mana sih? Datang ke Sangatta pertama kali kapan tuh? Chef, Kalau saya ke Sangatta bulan Juli tahun Bulan Juli. 2022.
Oke, bulan Juli 2022. 22. Saya sendiri berasal dari Jawa Barat. Saya tinggal di Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Jadi ya cukup lumayan jauh Oke. dari Jakarta, dari Sukabumi tempat saya ke Jakarta aja mungkin sekitar 4 sampai 5 jam, baru terbang 2 jam, baru kesininya dari Balikpapan ke sininya yang agak lumayan sekitar 8 jam. Iya. Jadi cukup perjalanan tapi sangat mengasihkan juga lah. Mengasihkan. Pengalaman gitu Iya, ya Pak ya. betul. Kalau Pak Erik Saya datang ke Sangatta hampir setahun lalu. setahun. Setahun lalu asal dari Bandung. Bandung. Jadi sama-sama Jawa Barat Jawa sama Pak Hendra. Dan semua awalnya saya pesimis sih sebenarnya, Sangatta tuh aduh gitu ya. Ternyata pada saat kesini dan tahu Sangatta itu seperti apa malah betah. Oke. Malah betah. Gak mau pulang. Oh. Cuman ya setidaknya apa yang saya perlu, apa yang saya inginkan itu ada di sini. Oke. Tidak susah lah gitu lah ternyata. Jadi betah Pak ya di Sangatta ya. Insya Allah betah. Oke. Kalau Barat Pak, kapan ke sini? Saya pertama kali ke sini itu bulan September September 2022. Oke. Ya, masih baru-baru banget Baru-baru ya. gitu ya kan. Kebetulan juga saya asalnya dari, coba Mbak tebak saya dari mana? Aduh. Korea Selatan. Ya enggak dong. Jawa Barat juga? Hah? Jawa Barat? Bukan. Oh, saya Sumatera. Kalimantan juga. Oh, Kalimantan. Ya, cuman saya di Kalimantan Selatan. Banjar. Oh, Banjarmasin. Di Amuntai. Iya, kalau agak masuk ya dikit kan Amuntai itu. Iya. Oke, lanjut nih. Kalau PSU sendiri ini artinya apa sih Pak? Nah ini senior saya. PSU Bapak. itu sebenarnya kepanjangan dari Pangansari Utama Catering. Pangansari Utama Catering. Ya, main bisnis kita sebetulnya awal-awal itu dari usaha catering. Berdiri tahun 1975. Servis pertama kita di Kota Bontang. Pertama Oke. di Bontang. Ya, di Bontang. Oke. Tapi kantor pusat kita adalah di Jakarta. Tapi justru pertama kali kita servis adalah di Kota Bontang tahun 75. Berdirinya tanggal 16 Desember 1975. Nah, Pangansari sendiri mempunyai merupakan holding company di mana di dalamnya ada 10 perusahaan. 10 perusahaan yang utamanya itu yaitu Pangansari Utama Catering, terus ada sebentar saya lupa. Ada dunia daging, di mana dunia daging juga kita memproduksi masalah bakso, daging, sosis, nugget dan lain sebagainya, dan itu untuk menunjang operasional kita di semua lokasi. Oke. Terus ada juga Pangansari Food Distribusi. Jadi selain industri tadi ada juga bagian logistik yang mendistribusikan barang-barang raw material dari ke semua lokasi. Jadi ada company juga, anak perusahaan yang namanya PWFD itu Pangansari Food Distribusi. Terus ada juga kita dan berdiri tahun 2010. Terus ada Pangansari Petisserie berdiri tahun 2011, ini bergerak di bidang kopi, kayak kafe-kafe situ, kayak bakery dan lain sebagainya. Itu sudah malah di Balikpapan kita sudah buka, sudah lama juga. Terus di kota-kota besar sudah buka juga. Terus ada lagi juga Pangansari Utama Food Industry. Ini kita adanya di Jakarta, di kantor dekat kantor pusat kita ada Central Kitchen, di mana di dalam itu kita melayani catering dalam kota dan juga event-event organizer lainnya gitu untuk di dalam kota. Terus ada juga PUMS, jadi Pangansari Plasma Usaha Mitra Selaras, itu ada di Papua. Itu juga supply ke Freeport, ke Pangansari Freeport. Terus ada juga Daya Prima Lestari DPL, itu bergerak di bidang cleaning service sama security, sama pest control dan lain sebagainya. Terus ada juga PT Niaga Buana Solusi Utama, ini bergerak di retail dan penjualan lainnya, itu yang dari produk-produk
dunia daging dan lain sebagainya, mereka yang memasarkan ke seluruh Indonesia. Terus ada juga yang terbaru, kita juga ada di Middle East, di Arab Saudi. Kita sudah mulai berjalan saat ini di Madinah, itu kerjasama dengan catering lokal juga, catering dari sana, dan kemungkinan kita akan ekspansi juga ke Afrika dan sebagainya. Oke. Terus yang terakhir juga ada Citra Daya Purnama DPL, itu teh botol sosro. Company-nya itu kita akuisisi dan sekarang sudah dibeli oleh Pangansari. Oke. Teh botol sosro dengan produk-produk keluaran turunannya itu sekarang under Pangansari. Oke. Itu mungkin sejarahnya dari Pangansari. Oke, tadi sejarah Pangansari ya. Jadi bisa dibilang PSO ini menaungi beberapa perusahaan lagi di dalamnya, Pak. Ada 10 tadi ya. Ada 10 perusahaan di dalamnya. Semuanya berhubungan masih dengan makanan. Ya. Di luar itu ada, Pak? Nggak ada. Security paling tadi. Oh, security. Ya, security Ada tadi. cleaning service, ada security. Ya, DPL itu tadi. Kita ada perusahaan DPL. Tapi main bisnisnya makanan. Main bisnisnya masih bagus. Ya. Utamanya ya Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita ke Pak Erik ya. Siap, Tadi sudah kita tahu sejarahnya PSO ya. Pak Erik sebagai apa di PSO, Pak? Saya tukang masak saja sih, Pak. Tukang masak. Iya, betul. Berarti kesehariannya masak. Masak. Saya enggak, yang jelas pagi-pagi udah mulai saya kerja jam 7 itu sudah ketemu kompor, Oke. ketemu ayam mentah, Iya. bumbu, ngupas bawang gitu kan. Diolah kan. Iya, jadi ya saya head chefnya site KPC ini. Oke. Dengan ini mungkin tebak berapa banyak saya bertanggung jawab dengan jumlah makanan di KPC ini. Coba Mbak Bunga. Banyak Oke. pasti. Berapa? Tebak aja. Berhubung perusahaan ya, Iya. orangnya banyak gitu kan. Ribuan mungkin. 5.000. 5.000 tidak. Jadi sekali makan itu kita serve sampai ke 1.300, 1.400. Yang terbagi dari berangkat makanannya itu dari 2 dapur. Oke. Dapur Tanjung Bara dan dapur Wisma Raya. Di sela-sela itu ada snack yang totalnya 1.500 plus juga, berangkat dari Wisma Raya juga. Malam kita punya pack meal juga, kita nyebutnya pack meal ya, makanan kotakan itu. Iya. Itu kurang lebih sama 1.300 juga. Di sela-sela itu ada makan pagi di mesol ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Secara total 300 lah. 300. Total 2 tempat itu. Jadi ya kita ngasih makan orang itu 1.800-an mah dapat lah Setiap harinya itu. ya. Makanya butuh sesuatu yang ini orang mikir makanan ngasih makan mah gampang masak gitu ya. Cuman tidak, faktor-faktor di dalamnya itu banyak. Dari awal ada faktor safety makanannya, bagaimana kita memperlakukan bahan makanan, kita memasak makanan sehingga menarik semua panca indera tubuh kita. Kita cium baunya enak, kita rasa makanannya enak, kita lihat tampilannya juga bagus, gitu ya. Dan itu harus bisa mengakomodir 1.500 plus orang itu di luar sana. Memang challenge-nya di situ. Oke. Kita berapa orang di sini? 4 orang. Mungkin ada satu yang tidak suka nasi padang, satu lebih suka sushi, saya lebih suka lalapan gitu ya. Nah, hal-hal itu yang jadi challenge tersendiri bagi seninya kerja di catering itu seperti itu. Oke. Oh, jadi tiap hari itu menunya berbeda-beda. Berbeda selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Secara detail malah di breakdown lagi menjadi 3 kru pekerja KPC yang tidak sama satu sama lain. Dan itu tidak boleh berulang menunya. Jadi bisa dibayangkan 31 hari lunch and dinner kali 2 berarti 60 dikali 12 jenis masakan di dalam satu kotak, itu yang harus kami provide ke klien. Oke.
seperti Bapak bilang tadi ya, ada yang nggak suka misalkan gitu. Ada nggak pernah request gitu, misalkan hari ini misalkan ayam, ada yang nggak suka ayam, request yang lain gitu. Bisa. Nah, untuk mensiasati itu biasanya kalau ayam masih aman ya. Oke. Rata-rata orang suka ayam. Daging masih aman. Rata-rata orang suka daging. Tapi ikan, tidak semua orang suka ikan. Oke. Nah, maka dari itu kita memberikan opsi untuk second main course-nya kita akan memberikan telur. Oke. Jadi ikan itu pasti pairingnya bareng sama telur. Telur. Gitu. Lu disandingkan sama telur ya. Kalau nggak suka ikan bisa makan pakai telur. Betul. Jadi di dalam makanan utamanya sendiri kita punya istilah. Kita kan ada nasi ya. Ada main course, ada second, dan ada sayur. Sayur. Nah, yang saya sebut tadi telur itu secondnya itu telur. Kalau yang lain kan bisa tahu, daging temennya bisa tahu atau tempe. Terus yang lainnya juga beda-beda juga. Sambal goreng mungkin bisa. Gitu. Nah, menurut teman-teman PSU ya Pak ya, kalau makanan cepat saji itu bagaimana Pak? Menurut kami sebagai konsumen atau menurut kami sebagai profesional tukang masak lah. Kalau secara konsumen saya akan bilang enak banget. Wah, barusan saya jajan pentol, ya kan? Nah, gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Kalau dari segi gizi mungkin Mbak Retno kali yang lebih Betul. kompeten, maksudnya ngerti gitu loh. Gimana menurut Mbak Retno makanan cepat saji yang belakangan ini banyak banget yang udah dimodifikasi istilahnya gitu ya, kayak misalkan boba, terus apa lagi ya? Kondok, gitu. Kondok. burger gitu ya. Kalau dari segi gizi sih ya, kita nggak bilang makanan itu nggak sehat gitu kan. Ada makanan yang memang padat gizi, ada yang gizinya itu agak sedikit gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan makanan itu kan ya, apalagi yang sekarang beredar itu kayak kondok gitu. Terus apa tadi yang satunya? Boba. Boba. Kan lagi booming nih, Iya, iya. viral banget, bahkan juga ada pro kontra juga. Sebenarnya sih karena itu olahan yang enggak dari ibarat kalau kita sayuran kan ditumis ya udah kita makan gitu. Kalau boba kan dia melalui proses lagi, ada beras, bukan beras, kalau saya ada tepung terus dicampur dengan gula. Nah itu yang membahayakan dari segi gizi. Membahayakannya itu mengarahnya kemana? Ke penyakit yang tidak menular. Dan penyakit ini juga banyak diderita orang-orang di Indonesia. Salah satunya apa coba? Coba tebak, kalau kita kebanyakan makan boba bisa kenapa? Habis duit. Pasti itu nomor satu itu. kayaknya. Ya, kalau boba itu bisa menimbulkan diabetes. Oke. Kan manis-manis Iya, kita perlu dibatasin yang manis-manis. Terus juga bisa juga kita tekanan darah tinggi. Ya, itu makanan yang mengandung pengawet. Karena kan makanan yang kayak gitu itu pasti diawetkan. Jadi agak-agak perlu kita batasin, bukan nggak boleh. Saya juga jajan gitu kan. Iya. Saya juga jajan kayak boba kadang sekali-kali gitu, cuman nggak dijadiin tiap hari gitu. Kalau misalkan kita suka junk food juga nih, misalkan junk food kayak burger gitu, kalau udah makan burger minumnya air putih aja gitu. Kayak gitu sih kalau dari segi gizi saya lihatnya gitu. Oke, satu lagi Mbak Retno, ada yang lagi viral nih ya, Oke. Ciki Bull, apa sih namanya? Ngebul. Ciki ngebul ya? Ngebul, Ciki ngebul. ngebul. Itu kan pakai nitrogen cair ya. Betul. Itu sebenarnya bahaya nggak sih buat kesehatan? Buat kesehatan ya, itu nitrogen itu kan sebenarnya bahan ininya buat ini ya Sep, buat Nitrogen itu buat mendinginkan, ya. membekukan Iya, membekukan. sesuatu dalam jangka waktu yang cepat. betul. Kalau soal ini kebetulan saya lagi ngobrol sama Mbak Kita Retno bahas tuh. nitrogen ini. Ada tuh gini mungkin sekedar ini aja, selingan aja. Kita di dunia kuliner itu kan ada tren. Suatu saat kemarin itu kita tren dengan fusion food, di mana kita nabrakin makanan dari dua origin yang berbeda. Misal burger tempe gitu ya, atau burger ayam geprek gitu. Term burgernya datang dari bule, ayam gepreknya datang dari kita gitu kan ya. Banyak tren itu seperti yang kita di fashion juga ya, berulang. Nah, tren terakhir ini
kira-kira muncul 5 sampai 10 tahun yang lalu dan di Indonesia belum berkembang. Karena aneh. Itu ada namanya molecular gastronomi. Di mana kita masak itu tidak mempergunakan api. Term masak sendiri itu adalah merubah makanan mentah menjadi makanan matang dengan perantara api. Tapi kita masak nggak seperti itu. Jadi di dunia molekular gastronomi itu kita tuh lebih ke jadi saintis. Kebayang nggak? Oh apaan sih kok masak kayak ilmuwan? Saya kasih gambaran. Tahu opak nggak? Opak ya. Kerupuk tipis tembus pandang. Peye. Apa ya? Ya, peye kacang. Di dunia molekular gastronomi itu akan di-serve bentuknya seperti itu, kayak kerupuk keripik ya. Saya kasih ke masnya, mas dimakan. Pikirannya masnya adalah itu rasanya peye, betul, peye kacang, peye teri. Tapi pada saat digigit, dia akan rasanya akan yang kita rasa ya, itu bisa jadi tom yum. Oke. Bisa jadi gudeg, bisa jadi apa, gitu. Terus ada namanya spear, saya lupa panjangannya, spear apa gitu ya, bentuknya tuh lonjong, jadi kayak es krim. Pada saat kita makan itu tiba-tiba rasanya daging, dan teksturnya pun tidak seperti yang kita kenal. Jadi daging is daging gitu ya, dengan serat-seratnya, itu enggak gitu juga. Jadi kekinian lah. Nah, kenapa di Indonesia tidak berkembang? Karena salah satunya adalah teknologi yang kita pakai belum nyampe. Balik ke nitrogen. Nitrogen adalah bahan yang umum dipakai di dunia molekular gastronomi. Intinya, pada saat ada satu teknologi ataupun bahan dipakai secara tepat, itu akan hasilnya akan baik-baik saja. Sekarang ciki-cikian disemprot nitrogen mentah-mentah, jos gitu ya, sensasinya dapat, sehatnya enggak. Dan sudah terbukti kan, memang ada beberapa case yang terbakar kalau nggak salah mulutnya ya. Betul, tenggorokan. Nah, terbakar itu betul. salah satu efek samping. Awareness ini yang harus kita terapkan di masyarakat Indonesia sebenarnya. Yang penting enak, yang penting kenyang, yang penting keren, nggak juga gitu loh. Itu mungkin untuk nitrogen itu. Berarti bisa dibilang ini nggak berbahaya selama itu taraf normal. Betul. Maksudnya nggak berlebihan gitu ya. Betul. Tapi kalau secara dikonsumsi terus-menerus dan kadarnya berlebihan, itu bakal berbahaya. Bahaya juga Iya, sangat bahaya. Bahaya. Garam, Garam. bahaya nggak? Garam bikin darah tinggi, Pak. Betul, betul. Penggunaan garam yang baik bagaimana? Secukupnya. Satu, dua. Gimana tuh, Pak? Garam tidak seharusnya dimasak, dan itu adalah salah kaprah yang saya juga terus terang masak pakai garam. Iya. Jadi diapain sebenarnya tuh garam harusnya? Seharusnya hanya ditabur. Oh, ditabur. Jadi makanan kita itu sebenarnya harusnya hambar. Baru terakhir tabur garam. Mengapa cutleries tabletopnya orang-orang bule itu selalu ada garam merica? Itu intinya. Gitu. Dan kenapa di makanan-makanan western itu orang Indonesia, orang Asia bilang hambar? Oh iya baru. Makanan Perancis itu hambar, gampang bikinnya, bandingkan dengan makanan Padang. Bumbunya aja. Gitu ya, kauce gitu ya. Nyus. Tapi ternyata orang-orang sana itu lebih aware tentang kesehatan. Hal yang sama terjadi pada MSG. Oke. Banyaklah contoh-contohnya yang lebih umum gitu ya dibanding nitrogen itu. Gitu, Pak. Oke, baru tahu saya ya, ternyata garam itu nggak boleh dimasak ya. Boleh, nggak boleh. Karena kalau dimasak dia itu ada reaksi kimia. Betul, betul. Ada berubah sesuatu. gitu. Ada solusi. Jadi dia akan larut, dan terutama garam yodium ya. Itu yang akan
bereaksi dengan heat yang berlebihan sehingga itu menyebabkan darah tinggi itu. Tuh. Oke. Luar biasa. Baru tahu kan Prims? Ya kita juga baru tahu. Iya. Kita kembali ke Pak Hendra ya. Oke. Pak Hendra, kan PSU ini pusatnya tadi di Jakarta. Di Jakarta ya. di Ciracas. Jalan Raya Poncol nomor 24 Ciracas, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dan di Kalimantan Timur Ada kalau di sini lokasi kita ada di KPC, ada di UT, ada di Bengalon, ada juga di mana yang paling jauh? Ada Tarakan, ada Brau. Jadi Brau, di secara total ada 16 site lokasi untuk Region 2. Region 2 itu Kalimantan dan Sulawesi. Oke. PSU itu. Ada produk baru nggak Pak yang mungkin mau diluncurin ke depannya dari PSU? Buka kafe kah atau yang segala berhubungan masih dengan makanan mungkin? Saat ini sih mungkin kita lagi mengembangkan produk-produk ready to eat. Ya, RTE. Nah, jadi hanya dipanaskan terus dimakan. Oke. Salah satunya juga sekarang kita bumbu jadi. Semua bumbu jadi, bumbu-bumbu yang terutama bumbu Indonesia itu sudah diproduk sama kita. Jadi di situ sudah ingredientnya sudah pas semua, kita tinggal plek aja. Mau rendang, mau apa, semua sudah siap. Bahkan kami pun di sini itu memakai bumbu itu, bumbu jadi itu, bumbu yang sudah. Dan sekarang kita ekspansi ke Middle East, ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Salah satunya itu juga mengembangkan bumbu-bumbu itu, mangsa pasarnya itu orang-orang Indonesia itu yang berangkat haji, umroh dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke. Paling dekat itu haji. Paling dekat haji. Proyek PSU yang lumayan besar. Oke. Haji tahun ini 2023. Oke. Seperti itu. Ada lagi mau ditanyain Lanjut nggak? lagi, kan tadi kita juga sudah bahas town hall ya. Gimana menurut teman-teman PSU makanan-makanan yang sudah tersedia di town hall ini? Wah pokoknya enak. Terus terang saya sampai kenal dengan Pak. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Dengan Pak De Pentol, dengan Padang, warung Padang yang di belakang sini, Atake, ya. terus ada satu saya lupa namanya yang sebelah sana itu jual minuman tapi bukan boba, itu jus, itu enak banget. Jadi pertama saya datang sini itu dibawa oleh teman saya di PSU. Saya pikir ini tempat potensinya bagus karena seperti yang saya bilang di awal, ini all in one, semua bisa dapat. Iya. Nongkrong enak. Saya seneng banget nongkrong sini. Kenapa? Tidak banyak mobil berkeliaran. Iya, Jadi benar. agak masuk. Iya. Adem, banyak pohon. Makanannya, minumannya itu secara kualitas itu bagus. Dan menurut in my personal opinion itu enak banget lah. Enak banget ya. Betul. banget. Enak. Dengan harga yang masuk akal. Dengan harga yang worth it gitu loh. Potensinya bagus untuk kedepannya. Pada saat saya ngobrol juga dengan orang-orang KPC, bahkan menurut mereka town hall ini dulu sempat ramai. Jadi center of crowdnya Sangatta itu ada di sini. Itu ya, wah dibikin seperti itu lagi menyenangkan gitu loh. Iya, benar. Sangat-sangat potensial lah. Kalau dikasih nilai dari skala 1 sampai 10 berapa, Pak? Saya Ya. 1 sampai 10 untuk town hall. 8,5 sampai 9. Woi. Saya orangnya nongkrong soalnya. Oke. Ya. Nongkrongan gitu loh. Jadi dan saya picky. Terus terang saya nggak nyebut merek tapi ngopi di salah satu tempat kopi di Sangatta ini. Dan saya tidak suka. Kenapa? Overcrowded. Rame banget. Jadi pada saat kita ngobrol nggak nyantai karena orang-orang lewat dan kebetulan kan kita kota kecil banyak yang kenal juga. Jadi pada saat kita ngobrol ngopi aduh ketemu lagi di kerjaan ketemu gitu ya, di luar ngopi ketemu juga orang-orang itu juga gitu, Diobrolin kerjaan juga gitu kan. Tapi di town hall itu tidak terjadi karena areanya lumayan terpecah. Jadi
mungkin saya kenal, tapi orangnya ada di ujung sana. Itu kan ya kali kita dadah niat banget ya gitu ya. Itu yang kelebihan town hall menurut saya. Oke. Dan kita mau ucapin dulu ya, tanggal 25 kemarin kan ini hari gizi ya. Bener Mbak? Hari gizi. Hari gizi. Dan tema untuk tahun ini itu protein hewani cegah stunting. Betul. Ngomongin soal stunting. Ya. Oke. Kita tahu mungkin banyak dari masyarakat belum tahu ya kalau stunting di Indonesia ini masih jadi masalah serius gitu kan. Dan berdasarkan data survei status gizi nasional di Indonesia sendiri itu kemarin masih di angka 26,4%. Itu di tahun 2022. Bener gak sih? Iya, 26,4% di tahun 2022 dan turun dari tahun sebelumnya. Sorry gimana sih? 26,4% turun jadi 21,4% dari tahun sebelumnya. Dan itu ternyata masih tinggi. Iya. Masih tinggi ya. Mengingat target di tahun 2024 itu jadi 14%. Dan jadi ada dari WHO sendiri itu standarnya di bawah 20%. Dan aku kemarin juga sempat baca juga Mbak Retno ya di media di Kutai Timur sendiri ini ternyata kasus stunting nomor 1 di Kalimantan Timur. Itu aku mau tanya ya, kita mau tanya. Kenapa itu bisa terjadi? Apa kira-kira faktor yang menyebabkan itu? Faktor stunting ya. Iya. Jadi kita ini dulu ya, stunting itu apa gitu. Iya. Jadi stunting itu kan anak yang tumbuh lebih pendek dari usianya. Mungkin bisa dibilang maaf kerdil gitu. Cuman nggak mesti juga dia dengan pendek yang pendek banget kayak orang-orang yang di film Alibaba gitu. Iya, benar. Kan, seperti itu. Karena stunting ini sendiri berakibatnya itu ke pertumbuhan dia kan, pertumbuhan otaknya, tumbuh kembangnya dia beraktivitas itu juga termasuk. Itu disebabkan karena apa? Karena orang tuanya ini tidak menjalankan secara maksimal 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak dia hamil, ibunya hamil, terus menyusui sampai anaknya itu berumur 2 tahun. Gitu berarti dari kandungan ya. Betul banget gitu. Jadi ibu hamil itu kenapa sering dibilang perlu diperhatikan karena dari itu merupakan 1000 hari pertama kehidupan itu masa emas anak, pertumbuhan anak, terutama pertumbuhan otak ya. Nah jadi itu tadi disebabkannya karena apa ya? Itu kurangnya perhatian orang tua ini terhadap pola hidup, pola asuh ya, anaknya juga. Kalau dia udah pas hamil terpenuhi nih, misalkan nggak ada anemia, terus juga makannya cukup, tapi ketika dia udah menyusui, anaknya lahir, itu pertama-tama kita mesti ini juga kasih air susu pertama, biasanya seperti kolostrum. Tadi nyampe mana? Sampai mana tadi? Stunting. 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 Tadi pertanyaannya apa stunting tadi? Faktor yang menyebabkan stunting itu apa? Faktor menyebabkan stunting. Sampai mana kita? Ini ya, kolostrum ya? Iya. Sampai kolostrum tadi. Biar nih konsentrasi sebentar. Menyusui. Saya Ya, ingatnya benar. menyusui saja. Ya, ibunya juga kan dengan misalkan lagi nyusuin anak tuh, pola makan si ibu ini juga diperhatikan. Dia konsumsinya seperti apa, dan perbanyak juga makan sumber protein hewani. Protein hewani itu seperti apa? Seperti ikan. Ikan itu makanya kan sering tuh orang mensosialisasikan, mempromosikan bahwa pentingnya makan ikan. Di umur anak udah bisa makan MPASI ya, makanan pendamping ASI. Nah itu sebisanya juga kita kasih anak kita ajarin anak kita sedini itu untuk buat makan ikan itu tadi. Dari paling kecil dari usia berapa ya? 6 bulan. 6 bulan ya sudah ya. MPASI kan, karena 6 bulan ke atas gitu. Jadi bisa dicampur dengan ikan yang di blender gitu. Kalau dia udah mulai bisa agak ngunyah-ngunyah gitu, disuir-suir gitu. Nah, itu tadi anaknya perlu
kasih dibiasakan gitu. Karena kan kita untuk memulai kebiasaan itu dari dia kecil. Banyak kan orang yang udah dewasa nggak bisa makan ikan. Iya gitu. benar. Nah, Karena nggak biasa. Iya, gitu. nggak biasa. Nah, jadi sering dari Alergi. Alergi juga. Itu ikannya bebas aja Mbak. Bebas saja. ikan. Kalau di betul. Jawa itu ikan tempe, ikan tahu, Tunggu. ikan ayam. Bukan. Oh, ini salah ya? Bukan Oh. ikan misalkan ikan kembung, Ya. misalkan ikan nila atau ibu-ibu kekinian itu sekarang itu bahkan anaknya dikasih ikan salmon. Iya. Nggak apa-apa, bagus, itu bagus. Yang penting kita mampu lah gitu apa yang duitnya ya. kita dapat. Yang kita dapat gitu. Kan mudah aja Ikan kok kalau lobster. ikan itu. Itu sih kalau Berarti semua jenis ikan boleh ya? Boleh. Tanpa ada terkecuali gitu. nggak ada pengecualian kalau dari produk hewani ya. Ini saya koreksi kalau saya salah ya. Tapi memang setahu saya seperti itu sih. Oke. Nah, tips agar bisa memenuhi gizi supaya nggak kena stunting itu seperti apa ya, Mbak? Tipsnya tadi ya, yang pertama itu tadi ya, ibu hamil mesti jaga kandungannya, jaga asupannya biar seimbang. Karena ibu hamil, ibu menyusui itu ada kebutuhan kalori yang mesti dia cukupi lebih tinggi dari biasanya. Oke. Itu iya. Lebih ditingkatkan lagi Lebih ya? ditingkatkan, Oke. betul gitu. Jadi konsumsinya diperhatikan. Terus yang kedua juga pada saat menyusui juga diperhatikan, dan pada saat setelah lahir itu kasih ASI yang pertama kali. Pertama itu. Terus yang ketiga tadi ini apa? MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya. Itu kita perhatikan. Biar anak kita ini terbiasa sedari kecil konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Tapi bukan hanya makan ikan doang, kita seimbangkan juga. Ada karbohidratnya dari nasi atau kentang gitu, ini kan dilumat gitu. Pakai sayur juga sedari kecil, wortel misalkan gitu, seledri atau sayur-sayuran lainnya lah ya. Seperti itu. Jadi dari awal, dari dia hamil, dia tahu hamil, jangan sampai anemia. Jangan sampai sakit lah gitu, lemes-lemes gitu. Aku mau ini dong Mbak, minta pendapat Mbak Retno ya terkait kasus yang lagi viral ini. Ada bayi itu dikasih kopi susu. Kopi saset, Ya, kopi kopi saset. Saset, Itu iya, gimana? iya. Itu kalau dari segi gizi ya, itu kurang disarankan kalau dari saya pribadi, karena kan lambung kita udah dewasa sama lambung bayi itu beda. Dia kan masih ibaratnya masih Muda ya. masih muda gitu, belum bisa menerima yang kopi kan kafein ya. Iya. Nah itu takutnya juga berimbas. Oke, mungkin si bayi A nggak apa-apa, bayi B, bayi C belum tentu, karena kan beda-beda tuh keadaan lambungnya, itu tidak dianjurkan. Mungkin mindset di ibunya ada susunya itu kali ya. Oh ya, Kopi saya pernah susu. baca itu benar. Iya kan? Dia bilang karena kalau minum susu kental manis Iya. itu gula doang. Oke. Kalau kopi susu ada susunya. Kata dia bilang, padahal nggak kayak gitu. Oh gitu, mindsetnya aja ya. Susu itu kan yang bagus itu susu yang bubuk. Iya, oh yang bubuk. Betul. Atau dia masih belum 2 tahun, ASI aja. Kan tak terbatas gitu. Gratis lagi ya. Iya. Nah, itu kan kalau buat baby ya. Kalau misalnya orang dewasa nih, Mbak Retno, kekurangan gizi itu apa yang terjadi? Kekurangan, kalau dia kekurangan gizi ya, dia mempengaruhi aktivitasnya. Bisa jadi dia lemas, mageran gitu, terus Saya kurang gizi gitu. Jangan-jangan Saya mager banget. Apalagi cuaca begini. iya, berarti kalau cuaca begini kita jadi kurang gizi semua. Iya, kayak gitu ya. Sebenarnya jadi. kurang isi, kurang isi dompet. Iya, itu tanggal-tanggal tertentu. Iya, kayak gitu. Apa tadi lemas ya, terus juga kurang produktif, agak-agak buyar konsentrasi, nggak fokus gitu. Bahkan juga berimbas juga ke stres atau depresi. Karena kan pernah dengar nggak ada makanan yang bikin kita ngerasa bahagia gitu.
Kan itu juga Coklat. Nasi Padang saya sih. Saya harus makan nasi Padang. bener, Oke, pisang juga pisang. masuk serotonin dari pisang. Nah itu kan kalau kita makan yang seimbang, yang bergizi, itu juga bermanfaat buat tubuh kita, biar kita merasa happy, semangat gitu. Jadi intinya kalau kita mau healing itu cukup makan pisang. Iya, pernah nggak lihat monyet ini sedih? Sedih nggak ada. Nah, Ya, happy terus ya. happy kan? Enggak, dari serotoninnya memang itu, memang iya, ada oke. penelitiannya ya. Bisa dicoba. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih tips untuk bisa memenuhi gizi sehari-hari kita nih, Mbak? Tipsnya ya, Ah, ah. kita mesti makan makanan gizi seimbang ya. Oke. Ada itu yang biasanya diinikan pemerintah itu piring makanku. Piring makan. Isi piringku gitu, Ah, ah. gitu kan isi piringku. Jadi segimana sih porsinya gitu. Jadi setengah karbohidrat, setengahnya ini sayur dan buah. Baru yang sebelahnya ini lagi nasi gitu. Jadi kita melengkapinya itu beragam ya, ada karbohidrat, ada sayuran, ada protein. Jangan lupa juga sayur dan buah ya, dari seratnya ini tadi. Jadi itu salah satu tipsnya juga. Terus juga kita mesti pintar-pintar memilah makanan yang kita konsumsi ya. Junk food boleh, cuman sesekali saja gitu ya. Misal anggaplah seminggu sekali hari cheating day gitu kan, kita ini makan makanan yang agak-agak jahat gitu, Iya. lemak-lemak gitu, Oke. apa gitu. Terus juga kita mesti memilah tadi juga, kita harus tahu juga sumber makanan kita ini aman apa enggaknya ya, karena akan jadi masalah juga kalau sumber yang kita makan ini dari yang agak berbahaya ya, misal dia berpestisida gitu. Kita mesti tahu juga, jadi akan sangat bagus yang bisa maksimal di tubuh kita itu makanan yang memang alami gitu, alami dari alam-alam gitu. Itu tipsnya buat teman-teman. Intinya 5 sehat, 4 sehat, 4 sehat, 5 5 sempurna. sempurna. Enggak, sekarang itu udah beda lagi. Beda ya? Beda lagi. 10 pesan umum gizi seimbang. Oh, 10 pesan umumnya ini saya agak-agak lupa ya urutannya. Kalau boleh nanti saya nyontek gitu. di cut-cut gitu. Iya. 10 umum gizi seimbang gitu. Jadi ada 10 pesannya itu. Salah satunya itu juga membiasakan sarapan pagi, berolahraga, beraktivitas fisik, makan makanan yang bergizi, beragam dan seimbang. Sehat itu tidak hanya dari makanan. Tuh. Pola hidup, olahraga, makanan, dan pikiran. Pikiran, iya benar. Sangat berpengaruh ya. Ada pesan-pesan sebelum kita closing, sebelum Iya. kita akhiri, pesan-pesan untuk penonton yang ada di rumah mungkin dari Bapak Erik, Pak Hendra, atau Silakan. Mbak Retno. Mbak Retno? Nah, penutup saja. Ya. Loh. nungguin ya. Pertama-tama terima kasih dari kami tim PSU sudah diundang di podcast yang menyenangkan ini. Dan semoga apa yang kita obrolkan di bincang ringan ini kita bisa sebar sebagai edukasi kepada masyarakat luas. Karena tadi kita bahas tentang stunting, kita bahas tentang makanan sehat, tidak stunting, tidak semua orang aware tentang itu. Dan program yang dipunya oleh KPC juga sangat relate dengan hal-hal ini. Wellness awareness itu yang bagaimana kita porsi makanan kita harus seimbang, pola gizi kita, pola hidup kita. Jadi pentingnya edukasi sehingga di kemudian hari kita bisa menghasilkan generasi yang memang bermutu dan hebat. Dan hebat. Hebat. Orang Indonesia itu hebat. Hebat. Luar Dari biasa. Mbak Retno ada mungkin Dari satu saya, kata, 2 kata. kalau dari saya ya, Ya. apa yang kita konsumsi sekarang akan berimpact dengan kita di masa depan.
Jadi bijaklah dalam memilih makanan gitu ya, terutama buat tubuh kita sendiri ya kan. Karena ya seperti kata chef saya ini bilang tadi, kita itu Indonesia hebat gitu, generasi yang tangguh ya kan. Oke, itu sih. Dari Pak Erik. Pak Pak Hendra. Hendra, maaf. Kalau dari saya karena sudah mewakili semuanya, jadi terima kasih saja. Baiklah, terima Oke kasih deh, Bapak terima Ibu kasih. sudah bersedia ya meluangkan waktu memberikan informasi-informasi, benar banget. dan semoga apa yang kita suguhkan ini bermanfaat buat kita semua ya. Semuanya. Terima kasih. Iya. Oke, nggak kerasa ya, udah Berjalannya waktu. Sudah 3 hari kita ngobrol-ngobrol. Oh, 3 hari. lama loh. Lama ya, 3 hari 3 malam. Iya. Sama juga. Jangan lupa untuk apa namanya, subscribe Yes. buat Prim semuanya di rumah ya. Sekali lagi nyalakan tombol loncengnya. Terus kalau perlu share sebanyak-banyaknya ya. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan Yes, di episode yang berikut lain. episode berikutnya. Ya, episode. Iya. Episode berikutnya. Oke. Oke, kalau gitu kita pamit. Saya Dwi Ager. Pamit. Bukan jadi pamit.